pahit manis menjadi petani porang. Kita saksikan liputannya seperti ini. Monggo kita langsung ke lahan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nyimak dan setia dengan channel Porang Indonesia. Kali ini kegiatan kita masih di lahan porang, kawan. Hari ini hari Rabu ya, tanggal 15 Juni tahun 2022. Kali ini kita akan memasang katak, kawan ya. Kita akan pasang katak. Nah, seperti ini kataknya, ini katak campur ya. Ada yang mini, ada yang sedang, ada yang besar. Ini akan kita tanam di bawah naungan pohon jati. Kali ini kawanku ya, kita sambil tanam, kita sambil membahas, yaitu pahit manis menjadi petani porang. Mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, bulan Juni kok sudah tanam ya. Ini katak yang sudah kita karantina pada panen bulan April Mei, sudah kita karantina, kemudian kita taruh di lahan seperti ini ya. Kita tanam duluan ya. Oke kawanku, budidaya porang itu marak pada tahun 2019-2020 ya. Di saat harga porang menjadi melejit menjadi primadona, banyak sekali petani porang pemula yang tadinya belum menjadi petani ikut menjadi petani. Disebut ya, maaf kata nuwun sewu, ini dikatakan petani pemula. Lah, sebelum kita terjun menjadi petani pemula, sudah pasti kita beli bibit ya. Beli bibit, kita mencari bibit ataupun beli pada Master X ataupun Master ABCD ataupun Z, sudah pasti kita harapkan mendapatkan bibit. Lah, setelah mendapat bibit itu sudah senang hatinya ya kawan ya. Senang sekali hatinya mendapatkan bibit untuk ditanam ya, dengan harapan supaya seperti petani yang lama ya, seperti itu. Itu pun juga dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, dengan senang hati ya, katakanlah euforia kita ya kalau petani pemula. Lah, untuk tahun 2021-2022 untuk harga umbi produksi turun ya kawan ya, turun saat ini ya, turun. Sudah pasti banyak sekali petani yang pemula itu kecewa, bahkan ya pokoknya ya lorati lah ya, karena tidak sesuai harapan para petani pemula yang tadinya beli bibit mahal-mahal, terus harga umbi anjlok seperti ini. Kalau kawan ya, kalau saya sendiri menjadi petani pemula itu tidak akan melampiaskan kekecewaan di media sosial ya, di grup Facebook ataupun di mana saja. Itu kan sudah diniati kan, dari awal diniati budidaya porang ya. Walaupun harganya anjlok itu sudah resiko. Kalau saya menjadi petani pemula seperti itu ya, karena sudah ikhlas, sudah niat ya. Namanya harapan tidak sesuai dengan kenyataannya ya, harus kita terima apa adanya. Kalau saya sendiri memaklumi kawan, kalau kawan-kawan itu kecewa ya, saya maklumi, karena sudah mengeluarkan biaya banyak, toh kenyataannya pada tahun 2022 harga umbi porang produksi seperti ini belum sesuai harapan ya. Kita juga maklumi seperti itu. Sudah pasti kawan ya, namanya kita budidaya yang diharapkan adalah hasil. Walaupun harganya seperti ini ya, kita terima apa adanya, mau gimana lagi ya kan, gitu loh. Kalaupun ada petani yang sudah lama, yang sudah panen umbi produksi, dijual dengan harga berapapun ya sudah, itu urusan beliau-beliau, memang rezekinya beliau-beliau seperti itu ya. Dengan harga berapapun mereka tanamnya itu kan di liar ya, di semi liar. Jadi berapapun itu
tetap dijual, itu urusan mereka. Kalau saya sebagai petani pemula ya tetap menerima apa adanya, dengan harapan semoga tahun 2023-2024 harga umbi produksi bisa stabil seperti tahun yang lalu kawanku, seperti tahun 2020. Jadi kawanku ya, menjadi petani porang itu harus siap mental ya. Siap mental artinya siap menerima keadaan ya. Di saat manis kita jangan terlalu hura-hura ya. Di saat manis kita jangan terlalu hura-hura ya, jangan sukaria. Dan di saat pahit kita tidak usah terlalu sedih yang berlarut-larut seperti itu. Kalau dulur-dulur mau melanjutkan tanam porang ya monggo silahkan. Kalau mau stop ya monggo silahkan. Mungkin mau budidaya yang lain ya monggo silahkan. Semua kita kembalikan kepada petani masing-masing. Ya terkait untuk umbi porang produksi sampai saat ini belum update harga kawan, karena pabrik pengolahan porang juga belum dibuka. Untuk saat ini setiap informasi yang saya dapat ya, setiap rumah kemas ataupun pabrik itu harus melengkapi yang namanya GACC terkait ekspor porang ya, terkait ekspor porang seperti itu. Ya mungkin saja kawan, pada tahun 2022 ini mungkin saja pemerintah akan membenahi aturan-aturan yang berkaitan dengan budidaya porang. Salah satu contoh, setiap petani porang itu harus merujuk pada GAP ya, Good Agriculture Practice, seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya ya. Mungkin akan membenahi aturan seperti itu supaya harga umbi produksi bisa mendongkrak ya dengan adanya GAP ataupun aturan-aturan yang lain seperti itu kawan. Ini sambil menimbun kawan, menimbun tanaman katak, cukup dengan kita geser tanah yang terangkat tadi ya untuk menimbun katak yang sudah kita benamkan ya. Cukup dengan menggunakan alat seadanya. Kalau kita pakai sepatu bot ya, kita menggunakan sepatu bot ya seperti ini. Kenapa kok tanam bulan Juni? Untuk tanam itu bebas kawan. Kebanyakan petani porang yang lama itu ada juga yang tanam bulan Juni, Juli, Agustus, September ya. Ada juga. Kalau kita sendiri selama ini tanam itu pas yang sudah ya, pas mendekati musim hujan ya, menunggu kataknya tunas baru kita tanam. Ada juga kita dulu bulan Juni, Juli itu sudah tanam, itu bebas saja ya, jadi tanpa olah lahan. Ada juga yang diolah lahan, itu bebas. Petani itu menentukan pilihan itu bebas kawan. Mau diolah ya monggo, olah lahan monggo, tidak diolah lahan ya monggo. Kalau kita ya seperti ini, justru setelah kita uruk dengan tanah, nanti kita timbun dengan daun-daun yang kering ya, daun-daun jati yang kering, daun-daun yang lain ya, ataupun ranting-ranting yang sudah kering. Ini nanti akan menjadi pupuk kompos alami dalam jangka panjang ya. Terus untuk tumbuh sendiri kawan ya, tetap bulan-bulan pas musim hujan ya, pas musim hujan dia akan tumbuh dengan sendirinya katak-katak yang sudah kita tanam ke dalam tanah seperti ini. Jadi kita kembali ke tema kawan, pahit manis menjadi petani porang. Seperti tadi saya sampaikan, di saat manis ya, di saat manis harga umbi produksi ataupun harga katak melejit, kita tidak usah terlalu senang hati ya, sampai euforia seperti tahun 2020 ya. Kita tetap ingat ya, mungkin ini ujian dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Namanya manusia itu pasti ada ujian. Nah, di saat pahit seperti ini, harga porang anjlok. Di saat harga porang anjlok, kita tidak usah terlalu bersedih ya, bersedih yang berlarut-larut ya, seperti itu kawanku. Itu kalau saya sebagai petani pemula, kita tidak usah
terlalu berlarut-larut dalam kesedihan menjadi petani porang. Dengan harga sendiri kawan, kita selalu manut pasaran ya. Kita sebagai petani tidak bisa ya namanya meninggikan ego ya. Meninggikan ego artinya harga porang produksi harus sesuai harapan kita. Ya tetap nggak bisa ya kawan ya. Ya kita tetap manut pasar ya, manut pasar ya, artinya berapapun ya tetap kita ikuti ya, gimana lagi kan gitu. Kita tidak bisa berbuat harus umbi produksi harganya harus sekian ya, kita tidak bisa. Kita selalu manut harga pasar. Mudah-mudahan tahun ke depan ya kawanku ya, tahun 2023, 2024, 2025 dan seterusnya, momen yang paling bagus umbi produksi tembus di angka 10 sampai 12 ribu, semoga terlaksana. Kita semua hanya bisa berdoa ya, karena doa kita bareng-bareng petani porang seluruh Indonesia semoga terkabul ya, seperti itu harapan saya sebagai petani porang pemula ya. Ini kawan ya, ini masih di bawah naungan pohon jati ya, di bawah naungan pohon jati kita tanam katak porang ya, katak porang. Nah ini panenan bulan kemarin ya, April Mei, ini kita tanam kembali ya. Kalau kita lihat juga ini ada tali rapia ya, tali rapia ini tanda bahwa di bawah itu ada umbi porangnya yang kita biarkan ya, kita biarkan di sini seperti ini. Kalau kita lihat di depan ini kawan, ini pohon singkong ya, pohon singkong di lahan porang ya, di bawahnya itu ada penuh dengan umbi porang yang kita biarkan ya, belum kita panen. Yang terlihat hanya rumput-rumput hijau ya, rumput-rumput hijau. Di bawah itu ada umbi porangnya yang kita biarkan. Nah ini kawan, pohon jati yang penuh ya, yang kita lihat di depan ini juga penuh umbi porang kawan, penuh umbi porang yang kita biarkan, tidak kita rawat, itu nanti akan kita tambahin lagi ya. Yang terlihat di depan ini ya, lahan pohon jati, di bawah naungan pohon jati akan kita tambahin lagi yang namanya bibit katak porang. Kita sendiri tetap semangat untuk budidaya porang ya. Ini kawan, ini juga yang dulu ya di bawah naungan pohon bambu ya, ini semua sampai sana itu lahan porang yang masih kita biarkan. Yang ada hanya rumput-rumput liar untuk makanan ternak ya, ya seperti ini. Ada kawan kita yang lagi ngarit mencari rumput ataupun makanan untuk kambing. Piro wedhusmu piro? Lah, piro? 11. 11. Walah, akeh men lho. Iya. Anu, engko besaran wis ditokne no. Besaran anu. Enggak sendiri. Oh alah ya. Ya dilongi gak apa-apa kuwi anu bojonge gedang. Wis penting kok ngono kok. Ya ben. Wong iki ning lahan porang yang ngene iki. Iki lho lemu-lemu iki lho Pak. Iki ya. Nah, ngono Pak ana lemu-lemu kuwi. Masa ra doyan wedhuse? Doyane lah papi anu kaya godhong mau. Demikian kawanku, salam sehat, salam sukses. Kita di lahan porang sambil melihat yang lagi ngarit ya. Mas Sukir, dilanjut Pak Sukir. Lemu-lemu. Oke kawan, salam sehat, salam sukses. Demikian tadi liputan dari channel Porang Indonesia yang membahas yaitu pahit manis menjadi petani porang. Ada kekurangan, saya mohon maaf. Namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Dari kru channel Porang Indonesia mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun yang menyinggung perasaan dulur-dulur semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.